Hai, semangat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan penuh dengan sukacita serta kebahagiaan karena lagi libur panjang kan ya. Oke, buat teman-teman yang kemarin baru merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman yang lain, selamat menikmati libur panjangnya ya. Pasti pada masih dalam suasana liburan ini. Dan besok hari Minggu, Senin mungkin udah mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Tapi mau di hari libur, mau di hari kerja, tetap teman-teman saya berdoa semoga tetap dalam keadaan yang bersemangat, menikmati hidup ya, dan juga pastinya dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, hari ini kita ketemu lagi di acara BTS ya, berbagi tips sukses yang memang biasanya hari Minggu, tapi kita mulai per bulan ini mulai ditukar waktunya ke hari Sabtu karena biasanya kayaknya kalau hari Minggu teman-teman pada males ya, lebih males untuk nonton live kali ya. Oke, tapi aku harap sore hari ini banyak teman-teman yang bisa nonton juga. Yuk ajakin teman-temannya karena hari ini kita akan ngobrol seru banget dan pastinya dengan narasumber yang keren ya. Dan tema yang saya pilih hari ini adalah waktu terbaik adalah sekarang ya. Jadi waktu terbaik bukan kemarin. Kenapa? Karena kemarin udah berlalu, udah lewat ceritanya ya, udah expired ya. Yang kemarin itu udah expired karena nggak mungkin lagi balik lagi gitu kemarin ya. Kemudian besok mungkin waktu yang terbaik kita nggak pernah tahu gitu karena kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sejam ke depan, 24 jam ke depan atau besok kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa besok adalah hari yang terbaik. Waktu yang terbaik adalah kapan berarti ya sekarang ini teman-teman. Saat ini, saat kita menikmati masih bisa bernafas, saat kita masih menikmati hidup, itu artinya waktu ini adalah waktu yang terbaik adalah sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini ya lagi nonton, yuk cepet dicolekin timnya supaya kita hari ini sama-sama belajar bareng ya dan berbagi belajar dari pengalaman narasumber yang keren habis yang hari ini aku undang. Beliau ini adalah anak muda yang keren banget ya, masih muda umurnya tetapi punya apa namanya punya kemauan yang luar biasa ya dan makanya kenapa aku pilih waktu temanya adalah waktu yang terbaik adalah sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali di luaran sana karena merasa masih muda nih anak-anak muda menganggap waktuku masih panjang, hariku masih panjang, ntar aja deh mikir gitu ya kan. Ntar aja deh melakukannya terbaik, ntar aja besok masih ada waktu, besok gitu. Itu pemikiran anak muda gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi anak muda ini enggak gitu loh. Dia mau untuk ngelakuinnya sekarang. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, berapapun usia teman-teman ya, berapapun kondisinya teman-teman, ingat waktu yang terbaik adalah sekarang. Kenapa? Karena kemarin nggak bisa kita ulang. Apapun hasilnya ya udah selesai, udah lewat gitu loh kemarin. Mau hasilnya bagus ya disyukuri, mau hasilnya nggak bagus ya disyukuri karena berarti kita punya pengalaman dari hari kemarin untuk lebih baik di hari ini ya kan. Dan jangan berpikir bahwa waktu terbaik adalah besok. Kenapa? Karena kita nggak tahu teman-teman apa yang terjadi besok. Apalagi dalam kondisi yang saat ini kita tahu banget kondisinya tidak menentu gitu ya. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu dari tahun lalu gitu ya. Tapi ternyata sekarang kita melihat kenyataan bahwa ada varian-varian yang baru yang bikin heboh juga dunia gitu ya bahkan kan. Jadi kita nggak pernah tahu hari esok teman-teman. Jadi yang terbaik adalah hari ini atau sekarang ini. Jadi kita manfaatkan waktu yang sekarang ini dengan yang terbaik. Oke deh, sambil teman-teman chat-chat gitu ya, mention teman-temannya, manggilin teman-temannya supaya join dan supaya ngeliat gitu ya. Sore hari ini kita ramein acara hari ini. Aku akan panggil narasumbernya ya. Narasumbernya langsung aja deh, Enola. Hai. Halo, Enola. Halo Enola, apa kabar? Dik. Ya, jadi hari ini teman-teman pasti senang deh, seru karena ditemani oleh dua cewek manis. Tadi barusan sebelum acara aku tanya, Enola kamu lahir tahun berapa gitu ya. Terus
Nggak perlu aku sebutin deh taunya, karena kan kadang wanita itu kan sensitif, ntar kalau Enola mau nyebutin biar Enola yang nyebutin, tapi ternyata bedanya cuma 2 tahun loh teman-teman. 2 tahun Enola ini dengan umur anakku, maksudnya bukan dengan aku. Beda. Jadi masih muda banget ya Enola ini. Gini deh Enola, kan banyak tuh teman-teman yang pingin tahu siapa sih cewek manis yang lagi muncul di depan ini gitu. Enola bisa memperkenalkan diri dulu, apa sih kesibukannya hari ini, saat ini, terus kemudian asalnya dari mana, sekarang tinggalnya di mana gitu. Silakan, kasih waktu. Jadi nama saya Enola Majore, saya dari Talaut, tepatnya di Esang, Desa Esang. Itu paling ujung banget perbatasan sama Filipina. Terus sekarang lagi di Jogja, kuliah semester 8, lagi skripsi, lagi sibuk-sibuknya skripsi. Tapi masih bisa mengerjakan Oriflame karena pengen dapat cuan. Oke, oke, itu udah perkenalannya. Udah singkat aja. Oh, udah. Ayo singkat. Oke, Enola di keluarga anak tunggal ya. Kemarin sempat ngobrol anak tunggal ya. Oke, anak tunggal, kemudian oke, saya lagi ngeliatin chat-chat juga, siapa tahu ada yang sudah mau tanya-tanya ya. Oke, nggak boleh ada yang tanya ya. Ini bisa nggak jadi mantu gitu ya? Belum, belum, belum. Masih terlalu muda ya. Jangan, jangan. Oke, Enola, biasanya tuh anak muda gitu ya, terutama, terus kemudian posisinya anak tunggal gitu kan, itu biasanya lebih lebih apa ya, ngelihat masa depan itu lebih 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 simpel, bukan simpel sebenarnya, lebih lebih ngeremehin gitu, lebih ntar aja deh, ntar aja gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih ceritanya, kenapa kok Enola akhirnya gabung di Oriflame itu, ceritanya gimana? Pertama kenal Oriflame, kemudian kok kenapa tiba-tiba mau gabung, dan aku dengar Enola baru bergabung 2 bulan kalau nggak salah ya, bulan ini ke bulan kedua ya. Ya. Ya, bulan kedua, tapi bulan kemarin udah capai 9% ya. Yeay, keren banget, dalam waktu sebulan udah langsung nyampe 9%. Mudah-mudahan bulan ini naik title lagi, naik level lagi ya. Amin. Oke, diceritain mungkin kenapa Enola tertarik gabung di Oriflame. Alasan pertamanya gabung di Oriflame itu kenapa? Silakan. Ya, yang pertama, aku nggak mau menyanyiakan masa mudaku cuman dengan hal-hal yang biasa aja. Karena aku udah berpikir aku nantinya bakal tua tuh pengen menikmati hasil kerja di masa muda. Jadi mau nggak mau masa mudaku ya aku fokuskan di bisnis dibanding aku keluyuran, nongkrong, nongkrong, nongkrong biasa gitu. Mending aku ngerjain sesuatu yang bisa buat aku malah lebih jauh selangkah dari teman-temanku yang seumuran denganku seperti itu. Makanya aku Gitu. Oriflame. Join Oriflame karena aku udah banyak lihat juga orang-orang yang sukses di Oriflame. Nah, itu jadi tambah semangat. Terus pas lihat jenjang karirnya itu ternyata bener-bener bukan kayak cuman jualan biasa, tapi bener-bener diapresiasi banget gitu. Oke, berarti Enola kalau dari ceritanya bukan kali ini aja ya tertarik dengan bisnis, artinya tertarik untuk mencari cuan gitu ya. Kalau boleh tahu sebelum Oriflame, Enola nggak usah sebutin merek, nggak usah sebutin perusahaan, tapi apa yang Enola lakuin? Karena tadi kan bilang dari memang tertarik dengan bisnis gitu kan ya, dan hasilin cuan gitu, hasilin duit. Apa yang Enola lakuin sebelum mengenal Oriflame untuk dapetin penghasilan? Aku sejak 2017 pas awal maba ke Jogja itu udah mulai online shop gitu. Jadi kayak Oke. cuman kuliah pulang, ikut organisasi pulang, tapi kayak bener-bener mau tuh waktu kepake banget gitu loh. Gak cuman jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, tapi pengen yang Ah, iya. oh gitu. Jadi punya toko online gitu ya.
Terus sekarang masih jalanin itu atau benar-benar fokus di Oriflame 2 bulan ini? Kalau sekarang masih ngejalanin juga yang online shop Hmm. karena lumayan income-nya buat jadi uh, apa modal buat kalau yang pengen COD Oriflame aku punya modal dari Hmm. itu. Oke, oke, oke. Terus kemudian juga sekalian juga kan sudah punya pangsa pasar di situ, jadi bisa bukan dimanfaati, sorry, tapi bisa ditawarkan hal lain selain yang ada di toko online. Tapi nggak boleh dipajang ya di toko online Oriflame-nya ya. Bisa dicet kan daftar nama, list nama pelanggannya udah ada, jadi bisa diarahin untuk beli produk Oriflame juga. Sama bisnisnya pastinya. Oke, jadi Enola ini dari muda udah kepingin, udah mau dapetin penghasilan sendiri gitu ya kan. Nah, sudah 2 bulan nih jalanin bisnis Oriflame kan. Kalau boleh sharing nih, boleh tahu berbagi juga dengan teman-teman yang lagi nonton. Menurut Enola, apa sih yang lebih kalau sekarang nih sebelum aku tanya itu aku mau tanya dulu. Sekarang pembagian waktunya untuk jalaninnya lebih banyak toko online-nya atau lebih banyak Oriflame-nya? Kalau sekarang lebih ke Oriflame karena aku lagi bangun tim juga kan gitu. Nggak cuma fokus jual tapi bangun tim. Jadi lebih ke Uh, Oriflame. Oke, jadi lebih ke Oriflame sekarang lebih banyak. Nah, sekarang aku pingin Enola juga sharingkan nih ke teman-teman yang lagi nonton yang mungkin juga baru kenal Oriflame gitu. Kenapa sih kok Enola kan udah istilahnya boleh dibilang ya aku yakin lah dari 2017 sampai 2021 berarti udah hampir 4 tahun ya buka toko online. Pastinya udah lumayan juga penghasilan di situ. Tapi kenapa kok Enola berani untuk sekarang ini malah fokus banyakin waktunya itu fokusnya justru jalanin Oriflame yang istilahnya baru 2 bulan dijalanin gitu. Tapi kok berani untuk memutuskan untuk memberikan waktu lebih banyak nih ke Oriflame. Apa yang Enola lihat yang berbeda yang membuat Enola berani mengambil keputusan, oke, aku kayaknya lebih menguntung pastilah ya, pasti lebih menguntungkan Oriflame makanya Enola mau memberikan waktu lebih banyak di Oriflame gitu kan. Apa sih yang membuat Enola mengambil keputusan itu? Boleh di-sharingkan nggak? Karena di Oriflame ini kan uh, kita tuh selalu diapresiasi dengan hadiah-hadiah selain keuntungan penjualan, terus bonus level, terus di jenjang karirnya itu yang bikin aku mantep banget buat fokus jalanin Oriflame ini. Itu. Oke, berarti bukan satu ya, tapi itu beberapa kelebihan yang tidak didapatkan pada saat Enola ngembangin bisnis toko online yang ya kalau di toko online berarti kan cuma keuntungan cuan ya, tapi di Oriflame Enola bisa ngelihat penawaran atau keuntungan reward yang lebih besar lagi dibandingkan hanya pada saat jalanin bisnis toko online ya kan. Oke, kalau untuk keuntungan langsungnya sekarang, Enola udah dapetin banyak gak di Oriflame? Kalau boleh Iya, nih sharing kira-kira berapa sebulan? sebulan Bulan lalu. Bulan lalu bulan karena baru 2 bulan kan? ya bulan itu hampir 2 jutaan keuntungan langsung, belum ditambah Wah. bonus level Wah. gitu. Wah. Keren banget 2 juta keuntungan langsung di luar keuntungan bonus PD-nya ya. Wah, keren banget. Berarti benar-benar membuktikan bahwa di Oriflame itu ternyata kan banyak orang yang bilang, aduh jualan Oriflame itu susah gitu kan. Jualan Oriflame itu udah banyak gitu. Tapi ternyata Enola bisa membuktikan bahwa keuntungan langsungnya aja bisa 2 juta loh teman-teman baru sebulan gabung. Amazing banget gitu ya. Jadi benar-benar Oriflame ini cuannya kelihatan bener ya Enola ya. Berarti ini lagi kejar kejar ke Seoul dong pastinya. Iya dong. Benar-benar ya kan kalau 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 istilah kita cuma jualan-jualan doang tapi nggak ngebangin jaringan bisnisnya nggak ada reward yang lebih besar ya aku doain pokoknya kita ketemuan di Seoul deh ntar ya foto-foto bareng ya. Amin amin aku doain amin. Nah oke kalau boleh di-sharekan juga karena tadi kan Enola bisa nggak kasih tips ke teman-teman nih yang mau jualan Oriflame gitu. Apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa kayak Enola bisa jualan
kalau boleh tahu Enola jualannya lewat apa nih? Media apa? Langsung atau WA? Mm-mm. Aku langsung nawarin ke anak-anak kosan, teman-teman di sini, pakai WA, Facebook sama Instagram. Hmm. Oke, tapi lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang langsung atau lewat online? Lewat online. Customernya lebih lewat online. Customernya lebih banyak di Jogja atau di luar kota atau di Jogja semua? Malah di Talaut. Di Talaut juga ya. Oke oke. Ini ya enaknya Oriflame ya. Kamu di mana gitu bisnisnya bisa nggak dapetin dari mana gitu ya kan. Ini emang luar biasa banget teman-teman zaman sekarang ini. Kalau aku zamanku dulu ya di mana aku ada ya di situ tuh baru bisa dapetin keuntungan. Tapi sekarang udah terbukti. Enolanya di mana? Di Jogja gitu kan. Tapi bisa dapetin keuntungan di Talaut. Jualannya juga tetap bisa di Talaut. Selain juga di Jogja tadi Enola bilang dari teman-teman kosnya juga dapat. Jadi pangsa pasarnya lebih banyak banget. Kenapa Enolanya hilang ini? Kayaknya sinyal deh. Ya. Jadi teman-teman sambil nunggu nih Elona datang. Nah, ini muncul lagi. Oke. Sempat keputus ya, Non? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, Enola boleh nggak berbagi tips nih dengan teman-temannya gimana sih caranya Enola untuk memasarkan produk Oriflame-nya? Yang pertama-tama tentunya kita harus, aku selalu nguatin diri aku sendiri bahwa aku bisa, aku sukses, aku bahagia. Itu benar-benar tiga pondasi untuk nguatin diri aku sendiri. Kayak bikin rumah kan ada kerikil, pasir, semen. Nah, itu aku tiga itu. Aku bisa, aku sukses, aku bahagia. Kenapa kok aku bisa? Karena kalau kita udah memantapkan diri kita bahwa aku bisa, pasti ada aja jalan, ada aja cara yang bakal buat kita tuh menggapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita udah bisa melewati proses demi proses, pasti kita sukses. Ketika kita udah sukses, pasti kita bahagia bersama tim-timnya yang ada. Nah, jadi itu yang paling pertama itu mindset kita, pola pikir kita tuh harus udah positif dulu bahwa aku bisa, aku pasti sukses, aku pasti bahagia. Nah, kalau kita pola pikir kita udah positif, pasti kalau kita mau jualan, kita tuh nggak bakal takut ditolak ya, nanti nggak bakal laku. Tapi kalau kita udah positif dari awal, laku nggak laku tuh kayak ada Ya kesenangannya tersendiri. udah, Kalau ditolak ya udah aku harus bikin cara yang lain buat besoknya. Kalau laku ya berarti caraku yang ini tuh berhasil gitu. Jadi bener yang banget. benar-benar pola pikir itu harus positif. Bener banget. Suka banget dengan jawabannya. Jadi bener banget ya. Yang pertama itu adalah pola pikir teman-teman kakak-kakak ya di sini ya. Pola pikir itu penting banget karena kemampuan kita untuk nawarin, kemampuan kita tentang mengenal produk itu semua bisa dipelajari. Tetapi yang terutama itu bener tadi kata Enola sebenarnya adalah pola pikir kita, mindset kita dulu tentang diri kita. Kalaupun kita tahu produk Oriflame dari seratusan produk Oriflame kita semua kita tahu kenal gitu ya. Tapi kalau kita sendiri tidak punya mindset bahwa kita ini bisa gitu loh, kita pasti bisa sukses gitu ya kan. Terus ngelihat penolakan itu bukan sebagai satu kegagalan, tapi sebagai sesuatu yang oh berarti aku harus belajar lagi nih lebih gitu. Nah mindset kayak gitu yang justru bisa membuat kita sukses ya. Jadi kalau punya kemampuan apa namanya pengetahuan tentang produk pun sampai hebat luar biasa tapi mindsetnya nggak ada, mindsetnya belum benar, ya nggak akan bisa gitu. Bener banget, Enol aku setuju banget dengan apa yang dilakuin. Jadi pertama adalah mindsetnya itu harus dibenerin. Terus kemudian Enola biasanya nawarinnya ke punya pangsa pasar nggak? Artinya memang udah menargetin, oh orang-orang yang usia segini nih yang mau aku tawarin atau orang-orang yang pangsa pasarnya ini nih yang mau aku tawarin gitu. Atau ya pokoknya nawarin aja ke semua orang gitu. Gimana tips yang Enola lakuin? Kalau aku tiap hari aku minimal
nulis 10 orang yang bakal jadi target sasaran aku. Misalnya aku hari ini targetnya mau jual parfum cowok. Nah, itu aku list dulu minimal 10 orang siapa aja yang kira-kira bakal aku uh, promosiin. Itu aku chat pribadi, misalnya lewat inbox. Kalau nggak punya nomor WA-nya, aku pasti inbox. Itu pakai Messenger. Karena kalau kita Oke, upload langsung di FB kan nggak bakal semua orang bisa lihat juga. Jadi itu mending di apa say hello dulu, personal. keluarin personal. Oke, jadi tetap personal ya, biarpun nggak personal tuh nggak ketemu langsung, tapi tetap lewat chat, tetap lewat media yang tetap intinya adalah kita membangun dulu komunikasi dengan mereka. Nah, berarti kalau tadi aku nyimpulkan dari jawabannya Enola, ya, aku udah simpulkan juga untuk teman-teman yang lagi nonton. Berarti yang Enola lakuin adalah Enola mentargetkan itu, artinya Enola tiap hari punya to-do list untuk jualan. Itu caranya adalah Enola nentuin dulu produk apa yang mau dijual. Ya, jadi bukan bukan nentuin dulu nama-nama orangnya terus kemudian baru nanti ditawarin katalog gitu, enggak ya. Berarti yang Enola lakukan adalah Enola menentukan dulu produk apa yang Enola mau beli. Sorry kok mau beli. Produk apa yang Enola mau jual. Ya, Enola mau jual, baru setelah itu Enola bikin list nama kira-kira orang-orang siapa yang tertarik dengan produk ini, siapa yang kira-kira mampu untuk beli produk ini gitu. Terus Ya, kemudian setelah itu Enola lakukan chat pribadi. Jadi penawarannya itu lebih penawaran personal. Gitu ya. Keren banget. Jadi itu teman-teman, itu salah satu tips yang teman-teman bisa pakai juga, bisa tiru juga ya kan. Bisa teman-teman ATM ya, ditiru, diamati, dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi kalau Enola pakai sistemnya itu, bukan dia nawarin dia nentuin dulu list namanya, terus kemudian kasih katalog gitu ya, terus kamu lihat-lihat ya katalog, nggak seperti itu, tapi dia nentuin dulu produknya yang mau dijual apa, kemudian baru dari setelah itu dia bikin list nama, beberapa nama, 10 nama ya Enola biasanya. lalu 10 Minimal nama. 10. Ya, Minimal 10 loh ya, bukan berarti berarti minimal 10 itu artinya pasti di atas 10 gitu ya kan. Jadi itu ditentuin sesuai dengan produk yang kira-kira yang sudah dipilih sama Enola yang mau dipasarkan, yang mau dipromosiin, kemudian di chat pribadi. Nah, itu cara yang bisa teman-teman juga pakai nih. Keren banget caranya Enola. Nah, terus kalau pasti dong di antara 10 orang itu nggak semuanya beli gitu ya kan, pasti ada penolakan ya kan. Nah, tadi Enola sudah sempat sharing bagaimana dia mengatasi penolakan dengan melihat bahwa ya penolakan ya udah kalau ditolak ya berarti aku harus cari cara gimana supaya besok lebih baik lagi gitu ya. Itu bagus banget. Nah, terus kemudian kalau untuk itu penjualan ya, kalau untuk sekarang kan udah mulai ngembangin jaringan nih, ngembangin ya. bisnis ya. Udah mulai ngerekrut berapa orang nih? Kalau di total berapa? Kalau sekarang udah 20-an. 20-an. Keren. Oke, Tapi yang boleh kenapa? tapi yang aktif 15. Nggak 5 nggak aktif. masalah, biasa, biasa itu ibarat kayak kita nawarin ke orang jualan, kemudian ya istilahnya ada orang yang mau beli, ada yang enggak, gitu ya kan? Kita ngerekrut juga sama, ngerekrut mereka apa namanya? Pada saat kita jualan, orang mungkin bisa belinya rutin, bisa juga belinya cuma sekali gitu ya kan. Ngerekrut juga gitu. Pada saat kita tawarin, ternyata dia tertarik, dia mau gabung, tapi kemudian dia nggak aktif gitu. Belum mau aktif ya nggak apa-apa, itu wajar aja gitu. Nggak, bukan hal yang harus direnungkan dan disesali dan bikin mood jelek nggak. Itu hal yang biasa. Itu pilihan mereka gitu ya kan. Mereka mau ambil ya, ayo kita sama-sama gitu. Nah, yang mau aku Enola sharingkan ini, gimana caranya tipsnya Enola yang bisa dibagiin ke teman-teman yang lagi nonton, tipsnya Enola bisa ngerekrut padahal baru join sebulan lebih nih tapi udah ngerekrut 20-an orang. Apa yang Enola lakuin? Langkah Kalau apa yang Enola lakuin? aku tiap hari nambah pertemanan di itu media sosial, Hmm. Facebook, IG. Terus aku orangnya to the point,
langsung say hello, aku nanya mau join member Oriflame nggak, nanti akan dibimbing buat dapet income-nya. Nah mungkin mereka tuh langsung tertarik pas mau dibimbing buat dapet income-nya segini, karena kebanyakan kan yang gabung tapi upline-nya nggak bimbing mereka gitu loh. Jadi aku Itu lebih ke orang baru yang kamu ajak itu orang yang baru kamu kenal atau memang udah temen kamu yang istilahnya kamu udah pernah komunikasi dengan mereka? karena malah orang belum aku kenal, aku baru add, mereka terima konfirmasi, aku langsung say hello, salam kenal, langsung to the point aja, mau join member Oriflame gak, nanti bakal dibimbing loh buat dapet income segini gitu. Oh gitu. Oke, berarti lagi hoki kamu. Bukan hoki ya. Tapi maksudnya ketemu orang yang pas. Karena tapi teman-teman benar bakat ya. Kadang ada teman kita, ada orang-orang yang melakukan hal yang sama tapi nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, tapi belum ketemu yang pas. Karena ya itu tadi kadang kita nggak pernah tahu kapan kita akan ketemu dengan orang yang pasnya itu kapan gitu. Tapi kita nggak akan pernah ketemu dengan orang yang pas kalau kita tidak ngelakuin. Benar. Paham ya maksudku ya? Kita nggak bisa nggak semua orang pakai cara yang sama dengan Enola itu bisa gitu. Kenapa? Karena banyak juga yang datang ke aku member-member aku berusaha to the point gitu tapi malah dicuekin, malah jadinya nggak ini gitu ya. Tapi karena apa? Tiap orang beda-beda. Orang itu macamnya beda-beda banget gitu. Nah, kebetulan Enola ketemu dengan orang yang dengan cara seperti itu pas gitu ya kan? Anak-anak muda kah Enola? Seusia dengan kamu yang kamu ituin? Atau Malah lebih tua, tadi itu udah dokter gigi. oh dokter gigi? Oke. Yang tadi, oke. Nah, ada orang-orang yang pas kebetulan kita temui kayak gitu pas mau gitu. Tapi ada juga teman-teman kita yang di luar yang aku tahu banget kadang melakukan pakai cara itu nggak bisa gitu, nggak berhasil gitu. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa tidak ada satu cara yang benar-benar ampuh yang bisa dipakai oleh semua orang. Nggak ada. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu adalah orang-orang dengan karakter berbeda-beda, dengan tipe yang berbeda-beda dengan kondisi mereka yang berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau rekrut memang harus mau untuk trial error. Trial error artinya cari tahu yang paling pas buat teman-teman gitu kan dengan cara apa? Dengan cara ngelakuin dengan berbagai macam cara, teman-teman. Jadi kalau kayak Enola tadi kebetulan saat ini dia bisa ketemu dengan orang-orang pas yang kalau ditanyain langsung udah respon dengan positif gitu. Bagus, bagus banget gitu. Nah, tapi Enola juga harus siapin mental karena pada satu saat akan mulai ketemu juga dengan orang-orang yang tidak merespon dengan sepositif itu ceritanya gitu ya. Jadi harus mulai menggunakan juga memodifikasi cara-cara yang lain. Jadi teman-teman bisa juga mulai pakai caranya Enola ya, mulai tambah pertemanan gitu ya dengan langsung bertanya gitu. Tapi kalau teman-teman pakai cara itu dan tidak berhasil, jangan kecil hati. Karena ya itu tadi mungkin teman-teman ketemu dengan orang yang tidak pas dengan cara yang itu gitu. Jadi memang harus punya apa ya? Harus mulai untuk mencari stylenya kita itu seperti apa. Nah, terus kemudian kalau boleh tahu nih target berikutnya kan Enola pasti bulan ini pengen manajer dong. Amin. Ya kan? Pastinya gitu kan. Nah, Enola untuk bulan ini kejar juga promo yang WP dong. Ya, udah lolos. Kali WP. Udah ngumpulin berapa WP satu nih? WP 1 baru 2. Baru 2, nggak apa-apa. Ya kan, tetap harus lakuin ya. Nah, yang pingin aku tanya juga ke Enola. Bagaimana Enola membagi waktu karena kan saat ini lagi skripsi dan biasanya kalau skripsi itu banyak sekali tuh saya ketemu tuh adik-adik yang biasanya kalau skripsi atau bahkan nggak skripsi pun masih kuliah gitu kan
aduh aku sibuk nih kuliah, aku sibuk ini, sibuk gitu ya, super sibuk pokoknya gitu ya, sehingga nggak nggak ada waktu untuk mulai mikir masa depan, dapetin penghasilan gitu ya. Ntar aja deh selesai kuliah gitu, ntar aja gitu. Pada saat selesai kuliah malah bingung, aku mesti ngapain ya, mau ngelamar kerjaan, nggak diterima-terima, ngelamar kemana dan segala macam ya, itulah kondisi gitu. Tapi kan Enola enggak, Enola mau untuk mengisi waktu dengan hal yang positif. Nah, bagaimana cara Enola membagi waktu di sela-sela kesibukannya Enola? Kalau aku orangnya nggak mau bikin sesuatu itu ribet. Aku ngelakuin sebisa aku. Misalnya aku selalu target dalam sehari itu minimal aku nulis 1 lembar. Jadi kalau hari ini aku nulis selembar, terus ada konsul, ya itu aku lakuin paling kan cuman 3 sampai 5 jam doang. Dari situ kan kita bisa rekrut, bisa promosi gitu-gitu. Yang penting tuh enggak, jangan bikin sesuatu itu jangan bikin stres, jalanin aja sebisa mungkin gitu, karena aku orangnya slow, jadi sampai saat ini tuh nggak ada sesuatu yang menurutku susah, karena ya mau aja, selama kita mau, segala sesuatu itu pasti bisa dan bisa jadi gampang. Sesuatu itu Berarti kembali lagi. ya bakal susah kalau dari kitanya yang udah mikir duluan, Allah bakal ribet, bakal susah itu. Iya. Berarti kembali lagi ke pola pikir ya, ke pola pikir. Bener banget teman-teman. Jadi ini aku senang banget gitu ya kan karena hari ini kita bisa ngelihat bahwa ternyata punya pola pikir positif itu, pola pikir yang benar itu nggak dilihat dari usia loh teman-teman ya. Karena nggak bukan berarti usia itu menentukan bahwa pola pikir kita itu positif, enggak gitu ya kan banyak sekali orang-orang yang mungkin usianya lebih lebih dewasa daripada Enola tapi pola pikirnya enggak sepositif Enola ya jadi semuanya itu sebenarnya kembali lagi ke kitanya sendiri. Kalau kita melihat bahwa sesuatu itu bisa kita lakukan, kita pasti akan memikirkan caranya, solusinya bagaimana, dan akhirnya ujung-ujungnya ya kita akan ngelewatin hari itu dengan ya nggak akan dengan berat. Kenapa? Karena fokus kita adalah solusi dan kita pasti akan ketemu solusi. Apa yang kita cari itu yang akan kita dapetin gitu. Kalau kita bilangnya, aduh susah ya, ribet ya, aduh kok masalah terus ya, akhirnya yang muncul adalah masalah gitu ya kan bener banget itu pola pikir yang bener banget Enola keren banget. Jadi intinya pun pada saat membagi waktu, manajemen waktu kembali lagi ke yang namanya pola pikir ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu Enola punya pola pikir begini belajar di mana sih? Nggak tahu ya, mungkin kesuksesan itu gampang yang dilihat doang, nggak segampang di mimpi doang. Jadi mau nggak mau ya kita harus ubah mindset kita gitu. Oke. Kalau boleh agak-agak ini karena aku mau melihat latar belakang Enola mau mengulik lebih dalam tentang gimana sih kok anak muda semuda Enola bisa punya pemikiran positif seperti itu gitu kan pasti ada latar belakangnya gitu. Nah aku kemarin kita sempat ngobrol Enola tinggalnya lebih banyak sama tante ya karena mama udah nggak ada dari sejak Enola kecil gitu ya. Terus papa papa di mana? Di Talaut atau di tugas di mana? Di Gorontalo. Talaut juga. Ah, di mana? Gorontalo. 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 Gorontalo, oke. Berarti di Gorontalo, terus Enolanya di Talaut dengan tante ya. Iya. Terus Enola udah mulai keluar dari Talaut itu sejak kuliah. Iya. Sejak kuliah. Oke, terus kemudian Enola waktu dimulai tertarik untuk Enola kepingin dapetin penghasilan sendiri sejak kuliah atau sebelum itu memang udah punya mindset seperti itu, udah punya pingin mandiri, udah kepingin. Sebelum itu sejak SMP malah udah pengen punya bisnis sendiri, mulai jual-jual. Oh, Kalau ada satu itu yang lagi booming-boomingnya, nah aku jadi itu disuruh jalan jual bawa-bawa katalog, disuruh jualin punya orang
gitu. Jadi emang dari SMP udah pengen punya duit sendiri. Paling itu sih aku ngelihat orang-orang kok bisa belanja pakai uang sendiri kok enak banget, nggak membebani orang tua. Aku prinsipnya itu. Kenapa mereka bisa, pasti aku juga bisa dong. Gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu di dalam kehidupannya Enola, siapa orang yang paling berperan mendidik Enola? Oma, opa, sama tante. Oma, opa, sama tante. Oke, tante bisnis juga, bisnis sendiri atau Enggak, PNS. PNS ya? Oke, keren banget. Jadi memang teman-teman ya, jadi ya latar belakang kita, latar belakang keluarga kita juga tidak menentukan bahwa kita itu pola pikir kita itu ditentukan ya memang kalau kita mau ngerubah ya kita mau punya pola pikir yang positif ya apapun itu apapun kondisinya kita bisa gitu ya dengan kondisi yang tadi ya Enola tinggal dengan berarti Enola tinggalnya dengan orang dengan oma opa sama tante atau Ya. ya, ya kan papanya karena papanya tugas di luar dan mamanya udah nggak ada dari kecil. Jadi tetap itu tidak menghalangi bahwa berarti pola pikir dengan latar belakang seperti itu berarti akan nggak bisa positif gitu loh. Jadi teman-teman yang intinya adalah yang mau aku sharingkan dari sini aku pingin teman-teman melihat bahwa apapun kondisinya kita itu sebenarnya kita sendiri yang bisa untuk mengelola pola pikir kita, mengolah pikiran kita menjadi hal-hal yang positif sehingga nantinya outputnya hasilnya pun bisa positif juga seperti yang Enola lakuin saat ini gitu. Ada yang mau ditanya mungkin sampai sejauh ini kakak-kakak yang hadir doa plannya udah muncul Kak Candy. Enola, ada pesen nggak yang Enola pingin sampein ke teman-teman yang lagi nonton ya, berapapun usia mereka gitu. Karena kita belajar kan bukan berarti orang yang lebih tua orang yang lebih muda harus belajar dari orang yang lebih tua gitu ya kan, atau sebaliknya juga dengan siapapun kita bisa belajar gitu loh. Ada nggak pesan yang Enola mau sampein ke mungkin anak-anak muda seusia Enola juga ke kakak-kakak yang saat ini lagi nonton? Oke. Jadi untuk teman-teman, aku kok agak gemeteran ini. Untuk kakak-kakak, karena kebanyakan yang nonton ini pasti kakak-kakak deh. Adik-adik di sana yang saat ini pengen sukses, jadi jangan hanya pengennya doang yang dikerasin, yang dibanyakin, tapi usahanya juga lebih dibanyakin. Karena kita kan kalau apalagi kalau sambil tiduran, aduh pengen banget sukses, aduh enak ya dia udah jadi senior manager, dia udah jadi ya yang lebih lah dari kita, tapi usaha kita tuh cuman biasa aja. Gimana mau hasil kita luar biasa sedangkan yang kita lakuin tuh hanya yang biasa aja. Apa yang kita lakuin cuman biasa aja, pasti hasilnya juga biasa aja. Tetapi kalau kita dari sekarang udah mau usahanya lebih keras lagi, pola pikirnya lebih dibentuk lagi, pasti kita bakal bisa jadi kayak kakak-kakak, teman-teman yang udah lebih dari kita. Oke. Ada satu hal lagi yang mau aku tanyain. Enola, pola pikir itu aku benar-benar tertarik banget dengan untuk mengulik tentang pola pikir. Pola pikir itu kita bentuk dari lingkungan pasti, tapi nggak cuma itu, tapi juga pasti ada hal-hal yang kita masukin kan, supaya membentuk alam bawah sadar kita itu menjadi positif. Nah, kalau boleh tahu nih Enola, kegiatannya itu bagaimana caranya Enola bisa membangun pola pikir yang positif yang tadi seperti Enola sampaikan, karena aku tahu bahwa pola pikir yang seperti itu yang kalau yang benar-benar ada di kepala kita itu nggak akan muncul cuman sehari 2 hari terus tiba-tiba muncul celing gitu, enggak, tapi itu benar-benar
dipupuk benar-benar di banyak hal-hal atau pembelajaran-pembelajaran atau sesuatu yang kita masukkan yang positif dalam pikiran kita yang membuat kita akhirnya mempunyai pola pikir positif itu terbentuk gitu kan. Apa yang Enola biasanya punya kebiasaan nggak untuk membaca atau mendengar hal-hal yang positif yang membuat Enola sekarang akhirnya bisa punya pola pikir dan pola pikir yang positif seperti saat ini? Iya. Ya, aku orangnya suka banget nontonin orang-orang yang udah sukses di luar sana. Suka banget nontonin karena mereka banyak bagi ilmu gimana cara mereka ngeraih kesuksesan itu, gimana usaha mereka. Dan mereka itu kebanyakan kan sharing tentang motivasi-motivasi. Jadi itu sih lebih banyak nontonin orang sukses biar pikiran kita tuh bakal ikut, setidaknya pikiran kita tuh udah sama juga sama mereka meskipun kesuksesannya belum sama. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ya yang begitu-begitu aja, pasti pemikiran kita juga pasti begitu. Tapi kalau kita banyak belajar dari orang-orang yang udah lebih dari kita, pasti lama-kelamaan kita pemikiran kita juga pasti bakal seperti itu. Jadi lebih sering nontonin biografi gitu orang-orang tentang orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Iya. Keren banget. Bener banget teman-teman. Jadi ya teman-teman, buat nih teman-teman yang lagi nonton nih ya, isi harinya dengan hal-hal yang positif. Bener banget katanya Enola. Yang penting itu pola pikir kita itu udah terbentuk untuk sama dengan orang yang sukses. Pasti nanti suksesan itu akan mengikuti gitu loh. Tapi kalau pola pikir kita itu nggak sama, karena semua itu berawal dari pikiran kita. Kalau pola pikir kita itu masih sama-sama aja ya hasilnya pun juga akan sama-sama aja gitu loh. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita itulah yang akan menjadi hasil yang akan kita dapetin. Bener banget ya. Jadi hari ini banyak banget yang kita bisa pelajari dari seorang Enola yang usianya masih 20 lebih dikit ya. 21 ya? 20 ya, 21 tahun ini 22 ya. Ya. Tahun ini bakalan 22 tuh. Beda 2 tahun aja sama anakku. Oke, ya jadi banyak banget kalau aku boleh ringkaskan tadi ya dari apa ngobrol kita hampir 1 jam ini, satu hal yang jadi penekanan yang menarik banget yang aku highlight gitu ya bahwa punya pola pikir yang benar, punya pola pikir yang positif ya, dan punya pola pikir yang positif itu tidak tergantung dari seberapa banyak usia kita gitu loh. Jadi jangan berkata bahwa aku masih muda gitu loh, nggak masalah lah aku punya pola pikir seperti ini, nanti aku akan punya pola pikir yang baik, positif nanti deh saat aku usia 30-an. Nggak bisa teman-teman, karena yang namanya pola pikir itu harus ditambahkan, harus diubah, harus mulai diprogramming, harus mulai dipupuk itu dari sedini mungkin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih usia belia, saatnya untuk mulai membentuk pola pikir yang positif. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah mulai menginjaknya usianya lebih gitu ya, bukan berarti kemudian ya udah deh pasrah aku udah ini, enggak ada kata terlambat untuk mengubah pola pikir gitu. Kenapa? Karena pikiran kita akan selalu ada sepanjang kita masih menghirup udara, masih diberi Tuhan nafas gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk mengubah pola pikir kita. Nah, salah satu hal kenapa pola pikir penting banget seperti tadi Enola bilang gitu loh, bahwa pada saat pola pikir kita udah benar, kita pasti akan melakukan hal yang positif, pasti kita akan melihat segala sesuatu itu lebih melihat solusinya, lebih melihat dari sisi positifnya gitu. Sehingga pada saat kita melihat dari sisi positif dan solusi, kita pun akan menemukan solusi dan jalan keluar ya. Terus kemudian hal tadi yang tadi saya petik juga dari Enola adalah pada saat tips untuk menjual ya yang dia lakukan adalah dia menentukan dulu produk apa yang mau dijual hari ini, kemudian dia bikin bukan hari ini besoknya. Jadi hari ini dia nentuin produk apa yang mau dia jual besok, kemudian dia bikin minimal 10 nama orang-orang yang mau ditawarin secara personal gitu ya. Kemudian untuk
tips merekrutnya, Enola menambah teman-teman baru dan Enola sampai saat ini melakukan menggunakan cara yaitu tadi kenalan, kemudian mengajak langsung gabung di Oriflame, tapi dengan cara langsung ditawarin mau nggak dibimbing ya dengan untuk dapetin penghasilan sekian-sekian gitu ya. Jadi itu yang ditawarkan oleh Enola. Jadi Enola nggak cuma nawarin keuntungan tapi juga nawarin kamu mau nggak dibimbing gitu. Nah terus kemudian tadi penolakan ya, cara untuk mengatasi penolakan, Enola mempunyai pola pikir bahwa ya udah kalau ditolak ya kalau sukses berhasil ya syukur gitu kan, berarti cara yang dilakukan udah tepat. Kalau ditolak ya berarti itu adalah saat untuk dimana saya harus belajar lagi supaya besoknya bisa ngakuin lebih baik lagi. Tuh. Itu ya Enola kesimpulannya ya. Ya jadi benar-benar teman-teman keren banget tips hari ini gitu ya, singkat padat tapi mengena banget dan aku setuju banget 1000% dengan apa yang Enola katakan. Memang basicnya adalah pola pikir ya, dan yang tadi saya bilang di awal, waktu yang terbaik adalah sekarang teman-teman, bukan besok-besok. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu hari esok itu akan seperti apa. Jadi buat yang masih muda jangan berpikir besok aja baru mikir, besok aja baru mikir. Kita nggak pernah tahu kondisi besok gitu ya kan. Yang kita tahu adalah ya kondisi sekarang, hari ini yang ada di hadapan kita. Waktu yang terbaik juga bukan kemarin. Kemarin seandainya dulu, nggak ada ceritanya seandainya dulu gitu loh. Kenapa? Karena yang kemarin ya udah lewat, udah expired. Kayak orang itu kayak barang itu udah expired ya udah lewat gitu. Nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ditarik kembali gitu teman-teman. Jadi yang udah berlalu ya biarlah berlalu gitu. Berarti yang harus kita persiapkan kapan? Ya sekarang ini. Jadi teman-teman lakukan yang terbaik kapan? Hari ini, sekarang ini. Kenapa? Karena waktu terbaiknya teman-teman adalah sekarang. Bukan kemarin, juga bukan besok ya. Karena sekali lagi kemarin ya udah nggak bisa diubah. Besok kita nggak pernah tahu besok seperti apa ya. Jadi do the best hari ini. Oke, Enola, terima kasih banget sharingnya hari ini luar biasa banget. Aku banyak belajar dari anak muda seperti kamu. Aku doain kamu benar-benar sukses di bisnis Oriflame ya, dan tetap tingkatkan pola pikir kamu yang positif ya. Tetap jangan pernah puas ya. Artinya bukan berarti kamu jadi tapi pada saat usia kamu masih segini itu berarti kemampuan kamu masih bisa lebih lagi ya. Hal yang sudah positif tambah dipositifin, tambah lebih banyak lagi biar kamu benar-benar jadi berkat ke lebih banyak orang lagi, nggak cuman untuk diri kamu sendiri tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kamu dan untuk tim kamu. Ya, aku doain sukses dan sampai ketemu di Korea ya. Sukses juga untuk skripsinya, semoga skripsinya cepat selesai ya. Terus kemudian benar-benar bisa fokus di Oriflame dan kejar title lebih tinggi lagi dan kejar prestasi yang bisa membanggakan oma, opa, tante kamu, papa kamu, dan mama kamu yang ada di surga. Ya, oke, jaga kesehatan, jangan lupa ya, tetap bahagia, tetap ceria, dan selalu positif. Teman-teman semuanya, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mau nonton bareng kami, semoga apa yang kita sharingkan hari ini benar-benar bermanfaat dan dimanfaatkan pastinya ya. Doa saya untuk teman-teman, benar? 3 pondasi tadi, pondasi awal untuk diri sendiri. Saya bisa, ya, betul. Saya bahagia. Benar. Jadi teman-teman harus punya prinsip di dalam hidup ini. Ya, prinsip yang positif. Kalau tadi 3 fondasinya Enola, saya bisa, saya sukses, saya bahagia. Kalau teman-teman punya fondasi sendiri, silakan. Yang penting itu positif, ya kan? Mau teman-teman mau punya mindset seperti apa, yang penting ada positif dan itu benar-benar teman-teman yakini ya. Benar-benar teman-teman jadikan itu pegangan hidup gitu. Jadi itu yang akan membuat teman-teman benar-benar itu kayak doa gitu, kayak Enola gitu. Saya bisa, saya sukses, saya bahagia itu sebenarnya adalah doa dan doa yang diucapkan berulang-ulang akan jadi kenyataan ya kan. Jadi buat teman-teman juga harus punya hal positif yang harus teman-teman tanamin yang jadi fondasi itu tadi Enola bilang dalam hidupnya teman-teman, hal-hal yang positif buat teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti juga bisa sukses, pasti juga akan bahagia. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Enola terima kasih ya.
Jaga kesehatan dan hati-hati di sana. Tuhan memberkati. Oke, buat teman-teman juga jaga kesehatan ya. Selamat berweekend dan God bless. Dadah.